Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para teman-teman sekalian, pada kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami tentang proposal usaha bakso bakar Kito yang akan kami geluti nantinya untuk menggeluti usaha bisnis kami dalam mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri ini. Kami sendiri dari program studi ilmu hukum kelas F. Dan perkenalkan, nama saya Habib Al-Muqori Firmansyah selaku moderator, dan teman-teman saya ada pembicara 1 Rehansyah, Muhammad Rehansyah, ada pembicara 2 saya sendiri Habib Al-Muqori, ada pembicara ketiga yaitu Clara Manuela, ada pembicara keempat Taufikur Rahman, ada pembicara kelima Tasya Fadila, dan pembicara terakhir yaitu Sheila Zipana Rahma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada pembicara 1 Rehansyah untuk menyampaikan materi yang akan kami sampaikan untuk kami presentasikan tentang bisnis plan kami. Kepada saudara Rehansyah kami persilakan. Baik, terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehansyah, dan saya sebagai pembicara 1 ingin menjelaskan pendahuluan dan latar belakang dari bisnis bakso bakar yang telah kami planning dari awal. Yang pertama, pengertian dari bakso. Bakso itu sendiri yaitu merupakan jajanan khas orang Indonesia, jajanan khas masyarakat Indonesia yang pada umumnya dibentuk sedemikian rupa berbentuk bola-bola yang terbuat dari daging dan tepung. Biasanya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso yaitu adalah seperti daging, bahan perekat, bumbu, dan es batu cair. Biasanya jenis bakso di masyarakat pada umumnya diikuti dengan nama jenis bahan bakso seperti bakso ayam, bakso ikan, dan bakso sapi, serta bakso daging. Apa itu daging? Daging adalah jaringan otot dari hewan yang berbentuk serat-serat otot yang panjang dan tipis yang diikat menjadi satu oleh lapisan tipis dari jaringan ikat yang menyambung antara satu dengan yang lain. Bahan baku bakso di masyarakat selama ini biasanya terdapat 2 bahan ya. Yang pertama yaitu bahan menggunakan daging ayam, dan yang kedua menggunakan daging sapi. Bisa juga mengambil alternatif lain menggunakan daging kambing atau lain sebagainya. Biasanya bakso yang menggunakan daging ayam ini terdapat di pedagang-pedagang di pinggir jalan. Namun penggunaan bahan baku menggunakan daging sapi itu cukup jarang untuk ditemui ya, karena penggunaannya itu sendiri menggunakan produksi yang lebih mahal. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan protein dari daging sapi. Di sisi lain ada juga penyakit yang mengancam seperti hiperkolesterol, jantung, dan kanker. Bakso bakar yang telah kami planningkan ini mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu visinya menjadikan perusahaan besar di bidang makanan dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi para konsumen. Sedangkan misinya itu membantu dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi makanan yang bermutu, sehat, halal, dan aman bagi konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan dari pembicara pertama, yaitu gambaran umum pasar yang akan kami geluti nantinya. Kami melihat dari segmen pasarnya, yaitu bakso ini merupakan adalah makanan yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya bakso itu sendiri dapat dikonsumsi baik dari kalangan usia apapun, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun tentunya suka dan bisa mengkonsumsi bakso ini, sehingga bakso bakar kami ini sangat aman tentunya dengan memperhatikan dari aspek kesehatan ataupun tempat yang nantinya kebersihannya akan kami perhatikan nantinya. Usaha kami di sini mempunyai target pasar bagi kaum menengah ke atas dari B+, A-, dan juga A+. Nah, tentunya tidak hanya dari kaum menengah ke atas saja yang kami perhatikan untuk kami targetkan sebagai pasar kami. Tentunya kaum menengah ke bawah pun bisa menikmati wisata kuliner yang akan kami
sajikan tentunya, karena dengan harga yang terjangkau yang akan kami berikan. Selanjutnya adalah target pasar. Apa sih target pasar dari usaha bakso kami ini? Tentunya bakso komplit yang kami targetkan ini untuk semua kalangan, baik dari anak-anak hingga orang tua. Target pasar yang dituju ataupun tempat kami untuk melakukan pemasaran yaitu berada di area kampus Universitas Jambi, yang tentunya kita sama-sama ketahui bahwa di depan halaman pelataran kampus itu, di depan trotoar yang terdapat banyak jajanan-jajanan kecil, untuk memanjakan perut-perut mahasiswa yang berada di sana. Tentunya dengan banyak mahasiswa yang mendominasi di sana, ini menjadikan usaha bakso bakar ini, usaha makanan ringan ini banyak diminati oleh para mahasiswa, karena kita ketahui sendiri bahwa mahasiswa itu lebih cenderung ke makanan yang cepat untuk disajikan, bukan hanya cepat tapi juga mengenyangkan, dan juga terjamin kebersihannya dan juga keenakannya, dan juga tentunya dari daging yang berkualitas yang akan kami tentukan nantinya. Dan dengan adanya mahasiswa dari luar Provinsi Jambi, tentunya mau tidak mau ini mengakibatkan mahasiswa tersebut menyewa kos atau menyewa kontrakan di sana. Dengan kata tidak lain, cenderung mereka yang malas masak atau lagi malas masak untuk hari itu, tentunya ingin berbelanja untuk memanjakan perutnya untuk satu hari saja. Nah, tentunya bakso bakar ini menjadi alternatif yang sangat mengenyangkan dan juga enak sekali untuk dikonsumsi pada saat perut lagi kosong-kosongnya. Nah, kaum pendatang tersebut kebanyakan adalah kaum-kaum dari mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus. Bukan hanya di Universitas Jambi saja, bahkan ada juga dari Universitas Islam, contohnya ada UIN juga di sekitaran Mendalo tersebut, yaitu di area Universitas Jambi. Nah, tentunya dari bakso bakar yang kami planningkan ini bukan hanya bakso bakar yang hanya dari rasa pedas dan juga original tidak pedas itu, tapi kami memformulasikan lebih banyak lagi rasa-rasa yang akan kami jual. Tentunya nanti tidak hanya rasa pedas dan rasa original saja. Tentunya kami akan menyediakan banyak-banyak rasa yang akan menarik konsumen-konsumen agar datang kepada kami, bahwa kami punya banyak rasa yang menarik untuk varian bakso ini. Nah, selanjutnya ada positioning. Keunggulan dari produk milik kami ini adalah memiliki berbagai macam rasa itu tadi, dan juga dengan harga yang terjangkau dari yang lainnya. Contohnya, kami memerhatikan rasa yang banyak, tapi kami juga kembali memperhatikan dompet mahasiswa yang tentunya lebih ramah di dompet mahasiswa, dengan harga-harga yang terjangkau tentunya, dengan itu lebih ramah dikonsumsi mahasiswa yang tinggal tidak dengan keluarganya atau tinggal di kontrakan atau kos. Nah, ini tentunya saja sangat menjadi alternatif bagi mahasiswa karena ramah di ukuran dompet mahasiswa. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga untuk menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran usaha yang kami lakukan itu berdasarkan analisa dengan alat analisa SWOT menurut Kotler. Yang pertama adalah produk yang kami tawarkan bukan hanya sekedar makanan, tapi kami juga menawarkan minuman dengan berbagai rasa buah yang telah kami produksi. Dan beberapa produk yang kami produksi sampai 8 jenis makanan yang akan kami tawarkan dengan harga yang ramah di dalam kantong semua kalangan, dan makanan yang kami jual tidak melebihi harga dari Rp10.000. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promotion yang akan kami lakukan untuk makanan atau minuman yang kami akan jual. Yang pertama adalah advertising atau iklan. Kami sebagai penjual melakukan promosi dengan iklan yang bisa kami lakukan lewat surat kabar, radio, majalah, bahkan televisi atau bentuk-bentuk poster yang bisa kami
tempelkan atau tempatkan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh halayak ramai. Yang kedua adalah personal selling atau penjualan pribadi. Personal selling atau penjualan pribadi itu merupakan kegiatan kami sebagai pengusaha untuk melakukan kontak langsung dengan calon-calon pembeli yang akan membeli dagangan yang dari kami jualkan. Yang ketiga adalah placement. Placement itu merupakan cara untuk mendistribusikan produk untuk sampai kepada konsumen yang telah membelikan makanan atau minuman terhadap kami para penjualnya. Yang keempat adalah people atau orang, di mana sumber daya manusia saat berjualan juga sangat dipentingkan dalam usaha yang kami jalankan, karena sumber daya manusia yang menarik atau sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan penjualan produk kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah proses. Banyak orang-orang atau konsumen yang akan tertarik dengan proses pembuatan dari makanan yang kami belikan, dan itu akan meningkatkan daya tarik membeli dengan makanan yang akan kami jualkan. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah physical evidence atau penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen, seperti tempat yang menarik dan bersih untuk restoran atau tempat kami berjualan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara keempat. Baiklah, saya akan masuk kepada aspek organisasi. Aspek organisasi ini terbagi menjadi dua, ada nama perusahaan dan ada nama pemilik. Untuk nama perusahaan, kami menamainya yaitu Bakso Bakar Kito yang menjual berbagai macam jenis bakso. Untuk nama pemilik, usaha ini secara beregu atau berkelompok yang berjumlah 6 orang. Yang pertama yaitu Clara Manuela Sitorus dalam prodi ilmu hukum, yang kedua Habib Al-Mukhori, prodi ilmu hukum, yang ketiga Muhammad Rehansyah, prodi ilmu hukum, yang keempat Sheila Zivana Rahma, prodi ilmu hukum, yang kelima Taufikur Rahman dalam prodi ilmu hukum, yang keenam Tasya Fadila, prodi ilmu hukum. Untuk alamat kantor dan tempat usaha kami berlokasi di salah satu area di Universitas Jambi. Dan dalam bentuk badan hukum, bentuk usaha adalah usaha perdagangan ataupun bentuk unit dagang. Selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Tasya Fadil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Seperti saudara bisa lihat, tabel di bawah merupakan gaji per bulan untuk pimpinan, kasir, koki makanan, koki minuman, pelayan 1 dan pelayan 2. Bisa dikira total gaji per bulan untuk pimpinan, pelayan 1, pelayan 2, koki minuman, dan koki masak sekitar Rp15.900.000. Berikutnya ada sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan berdasarkan kemampuannya antara lain yang pertama, pembuat bakso dan bumbu-bumbu yang digunakan, yang kedua penjual produk, yang ketiga pengelola keuangan, dan keempat pengelola promosi dan pemasaran. Adapun inventaris kantor yang sudah tertera di label berikut dan biaya keseluruhannya yang menghabiskan sekitar Rp5.957.000. Kemudian tujuan aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk atau output, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah, yang pertama ada deskripsi produk. Adapun jenis produk yang ditawarkan pada jenis ini adalah bakso bakar dan berbagai macam bakso lainnya.
Bakso bakar disajikan dengan 4 butir bakso dalam 1 tusuk sate yang dibakar dan dibumbui bumbu khusus. Bakso bakar disajikan dengan menggunakan saus, kecap, dan mayones. Yang kedua, nilai dan manfaat produk. Manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk adalah memenuhi kebutuhan konsumen saat lapar atau membutuhkan makanan sampingan selain makanan pokok. Yang ketiga, ada proses produksi. Proses pembuatan bakso dan bahan-bahan lainnya sangat diperhatikan dalam penangkaran bahan-bahan dan daging yang digunakan. Adapun tabel bahan-bahan yang digunakan untuk bahan pembuatan bakso, bumbu halus, bahan oles, bahan bakar, dan juga cara pembuatan bakso bakar. Kami juga menyajikan tabel cara pembuatan bakso bakar. Yang keempat, kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produksi akhir yang akan dihasilkan. Kapasitas produksi biasanya dinyatakan dalam unit per periode waktu tertentu. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas dilakukan dalam jangka minimal 3 tahun ke depan sesuai dengan rencana produksinya. Saya akan balik ke moderator. Baiklah, terima kasih pada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materi presentasi yang sangat bagus tentunya untuk bisnis plan usaha kami nantinya. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah bangsa Indonesia sedang di puncak-puncaknya dunia bisnis. Nah, ini menandakan bahwa generasi muda seperti kami mahasiswa yang akan bergerak tentunya ke depan nantinya untuk ikut terjun ke dalam dunia wirausaha melalui bisnis, kearifan, dan kemajuan yang pesat dalam dunia bisnis. Sehingga bila dijadikan modal dalam mencari keuntungan di Indonesia, apabila saran yang dipilih menjadikan lahan lapangan yang sangat cocok dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau yang masih dalam pengangguran. Nah, tentunya kami terjun ke dalam bisnis usaha ini tidak hanya mencari pekerjaan untuk diri kami sendiri, tapi tentunya kami nantinya akan memanfaatkan sumber daya manusia dari segala kemampuan yang ia miliki untuk ikut menciptakan lapangan pekerjaan dalam bisnis plan yang akan kami tekuni nantinya. Nah, sarannya adalah untuk mahasiswa lain yang ingin membuat atau yang ingin mendirikan usaha, tetapkanlah usaha yang tentunya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh tentang apa usaha yang akan Anda buat di pasar dan manakah tujuan yang akan Anda tuju, dan juga perlu diperhatikan keakuratan estimasi biaya-biaya yang dibutuhkan. Tentunya dari segala aspek tentunya perlu pertimbangan. Nah, inilah mengapa kita membutuhkan membuat proposal planning usaha, karena tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan nantinya dalam kita melaksanakan suatu kegiatan usaha nantinya. Bagi teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan atau presentasi bisnis plan bakso bakar Kito yang akan kami tekuni nantinya ke depan. Atas perhatian teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.